Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 sebab mantan akan datang sendiri kepadamu. Nah, jadi ketika mantan mengkhianati kita, mantan sudah memilih pengganti kita, apa mungkin mantan akan datang kembali, datang sendiri kepada kita? Jawabannya sangat mungkin. Ya. Apa sebabnya dia datang kembali kepada kita? Sebabnya yang pertama, dia kangen kepada kita. Orang kangen karena masih cinta, masih sayang. Walaupun kelihatannya dia bahagia bersama orang ketiga, sisa rasa cinta di dalam hatinya itu akan selalu ada. Sekuat apapun mantan berusaha melupakan kita, dia tidak akan bisa. Ya. Sekuat apapun mantan berusaha menghapus rasa cinta di dalam hatinya kepada kita, sisa rasa cinta itu akan selalu ada di sana. Ya. Nah, seiring perjalanan waktu kan, ketika mantan rapuh, dikhianati, dikecewakan oleh pasangan barunya. Nah, itu rasa kangen kepada kita, rasa cinta yang ada di dalam hatinya itu otomatis akan membesar. Ya. Dia akan teringat bahwa dia pernah dicintai. Kalau sekarang dia cuma mencintai tanpa pernah dicintai oleh orang ketiga. Dia hanya memberi tanpa pernah mendapatkan sesuatu dari orang ketiga. Nah, dia akan ingat betapa indahnya masa-masa bersama kita dulu, saat dia betul-betul dicintai. Tidak hanya mencintai, tetapi betul-betul dicintai. Jadi, rasa kangen. Orang akan datang ketika ada rasa kangen. Rasa kangen itu modalnya adalah rasa cinta yang masih ada di dalam hati seseorang. Dan keadaan manusia itu naik turun. Hari ini bahagia, besok bertengkar, turun tuh. Bertengkar terus-menerus jadi rapuh. Ya. Nah, rasa kangen itu juga bisa muncul ya seiring dengan bertambahnya nilai manfaat kita untuk begitu banyak orang. Zaman sekarang ini untuk bisa bermanfaat, kalau orang mau menjadi seseorang yang manfaat, kesempatan itu terbuka lebar. Fasilitasnya ada kan dengan media sosial. Jadi memberikan manfaat itu kan tidak hanya memberikan sesuatu, barang, uang kepada orang ya, tetapi juga menyebarluaskan pengetahuan kita, ilmu kita, pengalaman-pengalaman hidup kita, karya-karya kita ya. Kemudian berbagai tutorial-tutorial dan seterusnya itu juga bisa membuat orang menjadi manfaat ya. Sekuat apapun mantan berusaha menghindari kita, kalau kita manfaat tuh, cepat atau lambat, pengaruh kita itu akan sampai kepada dia. Jadi semakin banyak karya-karya kita, ya kita misal memproduksi video-video tutorial, ya berdasarkan kemampuan kita lah ya. Yang paling penting sekarang kita mencoba mengenali diri kita, melihat apa keunggulan kita. Ya, kita menggali bakat kita. Nah, kalau kita sudah ketemu, kita munculkan itu. Insya Allah akan manfaat. Ya, manusia itu punya keahliannya, bidangnya, bakatnya masing-masing.
Ada yang bakat musik tuh, itu bisa cepet banget tuh jago main gitar, cover-cover lagu, buat lagu sendiri. Ada yang jago membuat puisi, ada yang jago melukis ya, ada yang pintar mesin ya, ada yang jago masak, ada yang jago bela diri ya, ada yang jago dalam bidang bahasa. Itu saya lihat tuh orang buat channel tutorial bahasa tuh ya. Misal bahasa Inggris tuh cara melafazkan kata-kata dalam bahasa Inggris itu laku sekali itu zaman sekarang. Ya, ada yang jago fashion ya, busana. Ada yang jago make up dan lain-lain. Nah, yang paling penting sekarang coba deh kita kenali diri kita sendiri. Apa nih yang menjadi bakat kita? Nah, kalau kita sudah kenali itu bisa kita munculkan. Kalau kita munculkan dan kita memang betul-betul berbakat dalam bidang itu, insya Allah karya yang kita presentasikan melalui media sosial itu akan bermanfaat. Nah, semakin besar pengaruh kita, semakin banyak orang yang share, berbagi, cepat atau lambat akan sampai kepada mantan. Ya, kan mestinya mantan juga ikutlah grup-grup WhatsApp ya, alumni sekolah, alumni kuliah, atau grup WhatsApp tempat tinggalnya, tempat kerja ya, grup WhatsApp dengan sahabat-sahabatnya. Nah, itu kan isinya grup WhatsApp itu kan orang share tuh berbagai tutorial-tutorial ya, artikel-artikel yang banyak dibicarakan dan seterusnya. Nah, seiring dengan semakin besarnya pengaruh kita, itu akan sampai juga tuh kepada mantan dan itu akan memunculkan rasa kangen di dalam hatinya. Apalagi ketika dia melihat media sosial kita, betapa glowingnya kita pada saat ini ya, bersinar, bercahaya, bersih, menarik, mempesona dan seterusnya. Dan itu alamiah tuh, akan memunculkan rasa kangen di dalam hatinya dan orang akan tergerak untuk datang ya, mencari, menemui ketika digerakkan oleh energi yang bernama rasa kangen. Karena itu berkarya terus ya. Hidup itu harus terus mengalir tuh seperti air. Ya. Jadi jangan biarkan kita diam saja. Jadi ketika kita berpikir setiap hari, nah maka orang akan mengenali kita. Ya, tapi ya itu tadi, jangan dipikirkan terus, tetapi juga harus segera direalisasikan ya. Apa yang kita ketahui tadi, harus ada produknya. Nah, kemudian yang kedua, jadi yang pertama, mantan akan datang menemui kita ketika dia kangen, karena itu buat dia jadi kangen kepada kita. Yang kedua, mantan akan datang kepada kita ketika dia butuh. Ya. Dan itu tidak cuma mantan saja. Teman-teman yang jauh, kenalnya sayup-sayup, bahkan orang yang tidak kita kenal pun akan datang kepada kita ketika mereka butuh. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita ini memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang, termasuk mantan. Apa yang orang butuhkan? Biasanya ilmu, nasihat, itu semua orang butuh. Ya, di handphone saya tuh, ya, itu kata anak-anak ya, karena ayahnya rabun nih. Jadi saya kalau baca WhatsApp itu sudah sulit tuh karena rabun ya. Itu curhat itu. Curhat, minta didoakan, minta nasihat dan seterusnya itu ada ratusan. Cuman saya memang tidak pernah pegang handphone, yang pegang anak-anak.
Jadi mereka tuh yang cerita ya, ini banyak WhatsApp yang curhat, minta nasihat dan seterusnya. Oke. Nanti ayah munculkan untuk tema pembahasan. Komen-komen juga tuh, kalau saya lagi tidak sempat baca itu, anak-anak saya itu rajin tuh membaca komen-komen di video tuh. Ya ini bagus nih untuk tema nih. Ini sudah beberapa kali nih muncul. Coba deh diangkat sebagai tema di video. Itu setiap hari itu ya, 3 video itu, komen itu rata-rata antara 50 sampai 100 komen tuh setiap hari. Jadi kalau sebulan itu antara 1.500 sampai 3.000 komen yang ada di video-video kita ini. Ini saya lagi mematangkan konsepnya nih. Dengan anak saya tuh yang kecil itu kan pinter tuh jadi presenter tuh. Suka siaran ya. Lagi kita matangkan konsepnya. Nah, nanti kan saya juga pengen tuh ya semua komen tuh bisa direspon ya. Tapi tadi kan saya bilang karena saya ini rabun, membacanya saja sudah kesulitan sekarang. Nah, nanti kita buat satu segmen tuh setiap hari. Dulu kan saya coba menjawab komen-komen itu dengan siaran live ya, tapi kan memang sinyalnya tidak pernah bisa bagus ya. Siarannya jadi putus-putus, buffering terus begitu. Nah, sekarang saya sedang memikirkan tuh, kita matangkan konsepnya dulu, nanti seperti podcast itu, tapi yang kita respon adalah komen-komen dari teman-teman di video-video tadi. Karena memang menarik sekali itu. Ya, nanti dibacakan oleh anak saya, nanti saya jawab begitu kan. Nah, sehingga semua komen itu bisa direspon dan bermanfaat. Jadi antara 1.500 sampai 3.000 komen setiap bulannya itu. Ya. Nah, jadi begitu tuh ya. Jadi itu yang dibutuhkan orang tuh, ilmu, nasihat itu orang butuh tuh. Kemudian yang kedua, orang butuh didoakan ya. Yang ketiga, orang butuh ditemani. Nah, itu teman curhat segala macam tuh. Itu orang butuh. Yang keempat, orang butuh pekerjaan. Yang kelima, orang membutuhkan uang. Kalau lagi tidak punya uang, butuh pinjaman dan seterusnya. Nah, ini kira-kira yang semua orang butuh. Sekarang bagaimana caranya agar kita memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang termasuk mantan. Ya. Jadi misalnya yang paling populer tentu pekerjaan, ya butuh uang dan seterusnya tadi. Nah, ini kalau kita bisa punya, ya. Kan ada saja keadaan di mana mantan akan tidak punya uang, butuh pinjaman dan seterusnya. Maka di situ dia akan tergerak untuk datang kepada kita. Ya. Jadi kuncinya apa sekarang? Ya, kuncinya perpisahan itu jangan sampai membuat kita larut berlama-lama dalam kesedihan. Segera bangkit, bekerja. Ya. Wa alaysa lil insani illa masya'. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus bangkit segera, ya. Nah, jadi itulah yang akan mendatangkan mantan kembali kepada kita. Ya, buat mantan merindukan kita. Karena itu kita harus lebih keren kan. Tampil di media sosial itu yang keren lah. Ya, harus lebih mempesona, harus lebih glowing, bersinar dan seterusnya. Yang kedua, kita memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang, termasuk mantan. Di mana ada gula, di situ ada semut. Itu prinsipnya masih sejak zaman dulu sampai sekarang. Dimanapun ada orang yang bermanfaat, di situ akan banyak orang berdatangan. Demikian, semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.